Susno 2J sebut AKP Dadang polisi hitam dalam kasus polisi tembak polisi. Giliran Eks-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purn Susno 2J bicara soal kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Susno 2J menyebut tersangka AKP Dadang Iskandar merupakan polisi hitam yang justru terjerumus ke dalam jurang kejahatan. Si Backing, Dadang, ini tidak setuju entah perselisihan entah apa, mungkin mengganggu rezeki gelapnya. Karena dia adalah backing daripada tambang liar terjadilah penembakan sampai mati itu, katanya seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Dia juga menyebut kasus polisi tembak polisi ini sangat memalukan. Kasus ini merupakan satu di antara potret dari gambaran tambang ilegal yang mencuat ke publik. Tambang ilegal, katanya, tumbuh subur di Indonesia. Kejadian di Solok Selatan ini adalah suatu tragedi ya, sangat memilukan, sangat menyedihkan juga kita prihatin dan sekaligus sangat memalukan, ujarnya. Bagaimana tidak memalukan? Kasus itu terjadi di internal polisi. Latar belakangnya di balik pembunuhan itu pun sangat ironis. Polisi yang semestinya menindak aktivitas tambang ilegal, justru malah ikut bermain. Korban dan pelaku sama-sama merupakan perwira, AKP. Satunya Kasat Serse, satunya Kabak Ops. Ini memalukan. Apalagi latar belakang kejadian itu karena persoalan tambang ilegal, ujarnya. Susno 2J sekaligus mengungkapkan bahwa sebenarnya tambang ilegal tumbuh subur di Indonesia. Hampir semua lokasi di Indonesia ada tambang liar, katanya. Namun, tambang ilegal itu susah untuk diberantas. Hal itu disebabkan karena memperoleh izin untuk menambang di Indonesia sangat sulit. Akhirnya, banyak pihak yang melakukan tambang ilegal dengan memanfaatkan backingan. Kalau liar pasti perlu backing. Yang membekingi bukan hanya polisi saja. Polisi dari segi hukumnya, ada juga instansi yang terkait dengan izin pertambangan. Ada juga instansi keamanan lainnya. Ada juga pemerintah daerah dan preman. Akhirnya tambang ilegal itu berjalan, katanya. Sebelumnya diberitakan, AKP Dadang Iskandar, 57, menembak koleganya, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar, 34, yang menyebabkan Rianto tewas. Dadang disebut melakukan penembakan itu karena tidak senang atas penangkapan terhadap pekerja tambang galian C ilegal, seorang sopir truk, yang dilakukan Satreskrim Polres Solok Selatan yang dipimpin Rianto. Atas peristiwa penembakan itu, Dadang pun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kepala Bagian Operasional Polres Solok Selatan Ajun Komisaris Dadang Iskandar diberhentikan tidak dengan hormat dari Kepolisian Negara RI. Pemberhentian itu sebagai putusan dari sidang Komisi Kode Etik Kepolisian yang digelar di Mabes Polri, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang kode etik itu terkait dengan tindakan Dadang menembak koleganya, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan Ajun Komisaris Rianto Ulil Asyar, yang menyebabkan Rianto tewas. Setelah melalui persidangan yang memakan waktu hingga 10 jam itu, atau sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, Dadang keluar dari ruang sidang dengan mengenakan baju tahanan berwarna kuning dengan didampingi petugas. Seusai sidang kode etik tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho menyampaikan, Dadang menjalani sidang etik mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan bertempat di Gedung Transnational Crime Center, TNCC, Mabes Polri. Sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, itu, menurut Sandi, memutuskan bahwa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Atas putusan tersebut, yang bersangkutan tidak mengajukan banding atau menerima putusan tersebut, kata Sandi seperti dikutip kompas.id. Sidang KKEP tersebut dipimpin oleh Brigadir Jenderal Pol. Agus Wijayanto sebagai ketua. Agus didampingi beberapa anggota, yakni Komisaris Besar, Kombes Hengki Wijaya, Kombes Armaini,
Kombes Yohanes P. Siboro, dan Kombes Hardiono. Persidangan tersebut menghadirkan 13 saksi. Sebanyak 5 saksi hadir secara langsung, sementara 8 orang lainnya hadir secara virtual. Di dalam sidang KKEP tersebut, Dadang dijerat dengan beberapa pasal administratif, yaitu pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri dan atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan L, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf D, dan pasal 13 huruf M Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Untuk motif, masih sedang dalam pendalaman. Jadi, sekarang sidang kode etik, kata Sandi. Inspektur Pengawasan Umum Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, Kapolri telah memerintahkan untuk menindak tegas anggota Polri yang melanggar dan terbukti bersalah. Terhadap Dadang Iskandar, kata Dedi, setelah sidang KKEP, Polri juga akan langsung memproses sanksi administrasinya Selasa malam ini. Malam ini juga semua kita tuntaskan, sidang dan juga administrasinya, kata Dedi. Garang saat tembak AKP Ulil Rianto, wajah lesu AKP Dadang usai dipecat dari Polri. Mantan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, sebagai anggota Polri dalam sidang kode etik di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024, malam. Pemecatan AKP Dadang sebagai polisi ini terkait pelanggaran berat dalam kasus penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Ulil Rianto Ansari. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menuturkan pelaksanaan sidang berjalan dengan aman dan tertib, lancar, dan tidak ada kendala suatu apapun. Dengan terduga pelanggar yang melakukan penembakan terhadap korban dan mengibatkan korban meninggal dunia. Untuk motif, saat ini masih dalam pendalaman karena fungsi reskrim juga sedang berjalan prosesnya. Untuk sidang hari ini adalah sidang kodetiknya, ucap Sandi kepada wartawan di lobi NTCC, Mabes Polri. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf L Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Keempat, pasal 8 huruf C angka 1, Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal 10, ayat 1, huruf D, Perpol Nomor 7, Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keenam, Pasal 13, huruf N, Perpol Nomor 7, Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri memutuskan sidang KKEP dengan sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri, terang Sandi. Dalam putusan tersebut, AKP Dadang Iskandar tidak mengajukan banding atau dengan kata lain menerima putusan tersebut. Kepolisian belum dapat menyampaikan apakah AKP Dadang Iskandar ke depan akan ditempatkan di Patsus Divpropam Polri atau di Bidpropam Polda Sumatera Barat. Namun, AKP Dadang Iskandar langsung dipakaikan rompi tahanan Patsus Divpropam Polri oleh anggota Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP.